Halo gengs, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ngejar mimpi, dan tetap bisa senyum. Walaupun hidup kadang suka lemparin rintangan random yang nggak pernah kita minta. Seneng banget bisa balik lagi nemenin kalian di video kali ini. Karena topik yang bakal kita bahas itu penting banget buat kehidupan sehari-hari, terutama buat kalian yang sering banget ngorbanin tidur demi hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa buat tekan tombol subscribe, kasih like kalau kalian suka videonya, dan nyalain lonceng notifikasinya. Walaupun kadang terdengar simple, tapi dukungan kalian itu bener-bener berarti banget buat Mimin supaya bisa terus bikin konten yang bermanfaat, menghibur, dan tentunya relate sama kehidupan kalian sebagai generasi rebahan produktif. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi efeknya bisa kemana-mana dan lebih serius dari yang kalian bayangin, yaitu soal bahaya begadang. Iya, begadang. Aktivitas yang kalian lakukan sambil bilang, tenang, gue kuat, padahal besok paginya jalan aja udah goyang kayak habis ikut lomba joget TikTok nonstop. Banyak orang ngerasa kalau begadang itu keren, apalagi kalau ditemenin kerja, kopi, musik slow lo-fi, dan vibes, aku pejuang deadline sejati. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, begadang itu bukan tanda kamu produktif, tapi tanda tubuhmu lagi dipaksa kerja keras di luar batas yang seharusnya. Saat kamu begadang, hal pertama yang paling cepat kena adalah otakmu. Otak yang biasanya responsif dan gesit banget tiba-tiba berubah jadi lemot kayak internet zaman dulu, yang harus nunggu loading 5 menit buat buka satu gambar. Begitu otak mulai melambat, semua aktivitas yang kamu lakukan otomatis ikut kacau. Kamu bisa duduk berjam-jam di depan layar laptop, tapi yang dikerjain cuma satu paragraf, itu pun salah ketik di mana-mana. Belajar dalam kondisi ngantuk itu ibarat masukin file ke flash disk rusak. Yang masuk setengah, yang hilang malah lebih banyak. Kamu baca halaman panjang, tapi yang kamu ingat cuma judulnya warna biru. Konsentrasi juga turun drastis. Kamu bisa lagi fokus ngerjain tugas, lalu tiba-tiba pikiran kamu jalan-jalan ke memori random entah dari mana. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu jadi kepikiran chat mantan 3 tahun lalu. Dan mood kamu bakal makin kacau. Kurang tidur bikin kamu gampang tersinggung, gampang bete. Bahkan hal sepele kayak suara kucing lewat aja bisa bikin kamu kesel. Hormon stres juga ikut naik. Tubuhmu masuk mode siaga darurat, padahal kamu cuma duduk di kamar. Jadinya kamu gelisah, tegang, dan overthinking tanpa alasan yang jelas. Masalah fisik pun mulai muncul. Kulit kamu yang biasanya glowing mendadak jadi kusam. Jerawat muncul lebih sering, dan mata panda kamu makin pekat kayak lingkaran neraka kehidupan. Wajar banget, karena tubuh itu melakukan proses regenerasi sel di saat kamu tidur. Kalau kamu kurang tidur, tubuh nggak punya waktu buat memperbaiki diri, jadinya kerusakan makin numpuk hari demi hari. Imunitas tubuh kamu juga bakal turun. Kamu bakal gampang banget kena batuk, flu, atau sakit-sakit kecil yang biasanya nggak kamu rasain kalau tidurmu cukup. Dan ketika kamu sakit, proses penyembuhannya pun jadi lebih lama. Tubuh kamu lelah, energi kamu habis, dan sistem imunmu bingung kapan harus kerja karena jadwal tidurmu aja nggak jelas. Belum lagi begadang itu bikin kamu gampang lapar. Bukan lapar biasa, tapi lapar jam 2 pagi yang sering bikin kamu tiba-tiba masak mie instan atau nyari snack apa aja yang bisa dikunyah. Karena hormon lapar dan hormon kenyang jadi kacau kalau kamu kurang tidur. Jadinya kamu makan lebih banyak dari biasanya dan kadang tanpa kontrol sama sekali. Metabolisme tubuhmu pun melambat kalau kamu kurang tidur. Jadi makanan yang kamu makan lebih banyak disimpan sebagai lemak, bukan dibakar jadi energi. Kalau kebiasaan begadang ini diterusin terus, bukan cuma gemuk yang datang, tapi risiko penyakit kayak diabetes, tekanan darah tinggi, sampai gangguan jantung juga makin besar. Karena tubuh kamu yang harusnya mendapatkan waktu istirahat malah terus-terusan dipaksa untuk tetap aktif di saat seharusnya dia rileks. Apalagi kalau kamu begadang sambil minum kopi atau minuman energi dalam jumlah banyak. Kamu memang jadi melek, tapi jantung kamu dipaksa kerja ekstra dan itu nggak baik buat jangka panjang. Efek jangka panjang begadang lebih serem lagi. Tubuh bisa mengalami kerusakan internal yang pelan-pelan, tapi pasti bakal mempengaruhi kualitas hidup kamu secara drastis. Penelitian bahkan bilang bahwa kebiasaan begadang bisa bikin umur lebih pendek. Bukan ancaman, tapi realita berdasarkan data. Kurang tidur memang merusak tubuh secara serius. Tubuh kita diciptakan dengan jam biologis, alias ritme alami. Kalau ritme ini dirusak terus-menerus, maka seluruh sistem tubuh bakal ikut kacau dan bingung kapan harus kerja atau istirahat. Yang lebih lucu adalah, banyak dari kita yang ngerasa produktif saat begadang.
Padahal produktivitas itu cuma ilusi yang hadir karena adrenalin, bukan energi yang sesungguhnya. Besok paginya kamu pasti capek, kehilangan fokus, dan akhirnya kerjaan kamu malah nambah 2 kali lipat karena kualitas kerja kamu buruk saat begadang. Makanya, tidur cukup itu bukan cuma penting, tapi wajib. Ini bukan tentang manja atau malas, tapi tentang merawat tubuh yang bakal kamu pakai seumur hidup. Kita harus berhenti bangga sama gaya hidup begadang. Itu bukan tanda kamu rajin, tapi tanda kamu nggak ngatur waktu dengan baik dan lagi menyiksa tubuh sendiri pelan-pelan. Istirahat yang cukup bakal bikin kamu lebih fokus, lebih produktif, lebih sehat, dan yang paling penting, lebih bahagia dalam jangka panjang. Tidur itu bukan musuh produktivitas, justru partner terbaiknya. Oke gengs, itu tadi pembahasan lengkap tentang bahaya begadang. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi lebih aware sama kesehatan tidurmu dan bisa lebih sayang sama tubuh sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya, dan semoga malam ini kamu tidur lebih cepat daripada biasanya.